Pelajaran sampai mana? Hah? Hamidun. Yang sebelumnya berarti wahdar aidan an tastazi'a bijironika aw tarfa'a sautaka waqta nomihim. Ya. Jadi akhlak kepada tetangga ya. Kamu disuruh berakhlak mulia kepada tetangga-tetangga. Punya tetangga enggak? Punya ya? Jonggol. Ini jadi jonggol kan? Siapa namanya? Alfida. Arfida. Panggilannya apa? Manggilnya Arfida gitu. Enggak Vida gitu. Da gitu ya. Punya tetangga siapa? Wakwow. Fata'addab ayuhal waladu ma'ajironika. Maka berbuat adab sopan santunlah terhadap tetanggamu. Wa farri qulubahum, dan gembirakanlah hati mereka dengan mencintai anak-anaknya, dan senyum manislah kalian di depan wajah-wajah mereka. Wa tal'aba ma'ahum bi'adabin, dan bermainlah kamu kepada mereka, bersama mereka dengan adab, dengan akhlak. Wahdar an takhosoma ma'ahum, takutlah kalian kepada mereka ya apabila bermusuhan atau takut untuk bertengkar ya, berantem, jotos-jotosan, cakar-cakaran, jambak-jambakan. Ini biasanya kalau berantemnya cewek, jambak-jambakan. Ya, jambak-jambakan. Tapi kalau yang berantemnya cowok, tonjok-tonjok. Kayak Toma ditaperkat sama si siapa tuh? Wah, bonyok ini. Ya, Mak. Jangan ya. Udah, jangan, nggak boleh tonjok-tonjokkan sama temannya sendiri, tonjok-tonjokkan. Siapa tuh? Yang mana? Mak. Yang nonjok kamu siapa? Mana Dewa? Nggak tahu. Udah ngaji lagi? Masih. Ulah gitu, ulah. Jangan tonjok-tonjokan sama tetangga, nggak baik. Itu namanya anak yang nggak punya akhlak, anak yang nggak punya adab. Iya ya. Jadi takutlah kalian, kalau kamu berani, walaupun kamu berani ya,
mending ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Anak yang ngalah, justru anak itu adalah anak yang top, anak yang menang. Ya, kamu gawat, kamu sama temennya ya mau berantem gara-gara sepele, ya. Tadinya main bareng, ya. Karena ada sesuatu hal yang tidak mengenakan dengan salah satunya, jadi berantem. Nah, kamu yang ngerti, yang ngaji, cengenges, dengerin, ya, dengerin nih. Kamu yang sudah ngerti tentang masalah adab sama tetangga, walaupun kamu benar, posisi kamu benar, ya, mending ngalah, ya, ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, tapi ngalah itu paling hebat, paling jos di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan manusia kamu dihina. Kamu kalah sama itu. Kamu cemen sama tetangga itu kalah. Di hati bukannya saya ngalah, bukan saya kalah, tapi saya ngalah demi kebaikan. Ya. Pokoknya kamu jangan melawan, jangan sama saja, jangan lawan, ngalah. Dia mesti ngalah. Walaupun kapan benar, gagah, paling gawat, pokoknya paling hindari sesuatu hal yang mana hal tersebut bisa menimbulkan berantem, menimbulkan cekcok, menimbulkan ya padu tukaran dan lain sebagainya. Paham? Ya, di sini untuk wahdar an takhassama ma'ahum. Takutlah kalian, jagalah kalian agar supaya tidak menjadikan berantem, tukar padu. Au ta'khudha lu'abahum bi ghairi idzni minhum, atau mengambil mainan atau sesuatu, atau mengambil mainannya dengan tanpa izin. Kalau mengambil sesuatu harus izin dulu sama yang punya. Jangan main serobot, jangan main ambil, jangan mengambil tanpa mendapat izin terlebih dahulu. Au taftakhiru alaihim, atau bersifat sombong. Janganlah bersifat sombong sama tetangga, nggak baik, ya. Sombong itu sifat seton. Sombong itu punya sifatnya yang punya iblis, ya. Kalau manusia kalian punya sifat sombong, berarti sarwa kene jeng iblis, jeng seton, ya. Kalau kalian sombong, mentang-mentang pinter sombong, mentang-mentang ganteng mentang-mentang cantik mentang-mentang kaya mentang-mentang miskin miskin sombong. Apa yang disombongin? Miskinnya. Punya apa-apa sombong. Udah miskin sombong lagi. Kaya mending sombong. Ada yang disombongin. Lah miskin gak punya apa-apa, sombong, ya. Tepatut, ya, tepatut. Kalau sombong itu sifat iblis, sifat seton, takabur, gumede. Masya Allah. Berarti kalau kalian mempunyai sifat sombong,
berarti sarwa kene jeng iblis yang seton. Mau teman seton, mau teman iblis, mau yang mau ngacung siapa? Ferdi mau Ci? Astagfirullah. Seton itu tempatnya di neraka. Neraka itu tempat yang nar itu api yang menyala-nyala. Siapa yang mau masuk neraka? Siapa mau? Apa? Apa Sel? Apa Sel? Mau main sono di luar. Tadi sampai mana tadi? Neraka ya. Siapa mau masuk neraka? Kamu. Sabar nih Sel. Masuk neraka mau ya? Mau? Masuk neraka mau? Orang neraka itu tempatnya mengerikan. Kok malah diinginin masuk neraka. Neraka itu tempatnya menyakitkan. Masya Allah. Ngeri. Neraka itu ngeri. Ada yang nanya, kayak pernah masuk neraka, ngomong-ngomong masalah neraka. Katanya begitu. Kalau hal itu masalah iman. Iman. Nah, iman apa enggak? Kalau enggak iman, ya cicing weh. Ya. Kan kita sebagai manusia yang beriman dengan barang yang gaib. Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada barang yang gaib. Surga neraka nyata apa gaib? Gak kelihatan. Gaib. Neraka itu kayak apa nggak pernah lihat, nggak pernah merasa, tapi yakin bahwa neraka surga itu ada. Nah, siapa yang mendapat di surga, siapa mendapat di neraka, ya tergantung Allah nanti yang menentukan. Tapi ada gambaran yang masuk surga dan yang masuk neraka. Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh adalah baginya adalah orang-orang yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, maka disediakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, al-jannatu uiddat lil muttaqin, bahwa surganya Allah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Naon takwa? Ma huwa takwa? Apa yang dia maha takwa? Naon tuh? Dak. Nyawa enggak dak?
Sebelahnya enggak sama enggak? Sadia. Sadia. Ma huwa taqwa. Apa yang dimaksud takwa? Ya, tetap sebelah Sadia Citra. Citra. Cika. Cik. Takwane naon? Nyao. Sebelahnya siapa namanya? Naila. Rai. Nggak tahu. Belakang Rai siapa namanya? Nita. Apa Nit? Tahu nggak Nit? Takwa tuh. Nggak tahu. Nenggelis. Tenang namina. Sebelah Nita siapa? Naila. Kaila. Oh iya Kaila. Tahu nggak takwa? Hah? Nggak tahu. Takwa teh naon? Nggak tahu. Itu Arsa, Alaisa, Aila, Aira. Naon tuh? Ini Nabila, Taubil. Ini santri lawas. Hah? Apa? Kin. Aduh. Sen. Eta pojok. Sana mina. Siva. Gedik semua. Nah. Yang tahu ngacung. Min. Sebutkan. Nah, jangan lama-lama. Pinter sana mina ya. Arfan. Rafan. Rafan pinter ya. Nah, Ilyas mah plonga plang. Ilyas. Kumanya? Nyaut tuh. Ilyas. Hah? What? Takwa adalah beriman kepada Allah. What? Innalillahi. Nah, yang keras tuh Ilyas biar dengar. Yang dinamakan takwa adalah gitu. Yang keras Ilyas biar di belakang biar dengar. Malu? Aduh malu. Malu nih. Ya udah kalau malu nggak apa-apa. Biar Pak Ustadz aja nggak malu-malu. Yang penting jangan malu-maluin. Ya ada. Ya. At-taqwa adalah imtithalul ma'murat wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Itu yang namanya takwa. Jadi takwa itu melakukan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Setiap Jumat kan enggak ini santri.
wasiat takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Khotib berwasiat kepada khotib sendiri dan umumnya kepada para jamaah. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Kan begitu. Dengar enggak? Kamu kalau Jumatan ngantuk kali, Yas? Ya. Ulangan untuk Jumatan teh. Jumatan itu dengerin khotib. Jangan ngantuk. Kalau kamu nggak Jumatannya ngantuk, nggak dengerin orang yang khotib lagi khutbah, Jumatannya kamu nggak sah. Karena khotib, mendengarkan khotib itu adalah mimba diruknir sholatil Jum'ah, sebagian rukun daripada sholat Jumat. Ya, mendengarkan khutbah itu bagian rukun daripada sholat Jumat. Lah kalau kamu ngantuk nggak dengerin khutbah ketika Jumatan, ya kamu nggak sah Jumatannya. Ya, maka dengerin kalau ada khotib lagi khutbah. Jadi naon teh udah tahu? Takwa teh udah tahu? Apa tadi takwa? Pinter. Sekarang jadi anak pinter. Ulah pohonya lamun ditanya mengenai takwa maka jawabannya eta. Ya. Ngertos tuh. Ulangi, takwa adalah yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Coba kalau nggak ngaji, ngerti ente? Nggak kalian ngerti, soalnya nggak ngaji. Inilah untungnya ngaji. Oh, takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi saya harus bertakwa. Kalau saya bertakwa, nanti balasannya surga. Tapi kalau saya jadi orang kafir, ingkar kepada Allah, dikasih berbagai macam nikmat oleh Allah, tapi nggak pernah ngelaksanain perintah-perintah Allah, malah larangan-larangannya lah yang dikerjakan. Kebalik. Yang harusnya perintahnya Allah dikerjakan, malah larangan-larangan Allah yang dikerjakan. Itu kebalik, keblinger. Yas, kebling. Tahu keblinger, Yas? Hah? Nonsi. Keblinger itu keter. Keter itu pusing. Lupa. Sanes lupa. Kalau lupa itu ya lupa, bukannya keter. Gemblung. Tahu gemblung? Jadi manfaat daripada orang yang bertakwa adalah dapat ridho dari Allah. Begitupun sebaliknya,
Orang yang tidak mau bertakwa di dunia ya akan mendapatkan murka dari Allah. Tinggal milih pengen dapat ridho apa pengen dapat murka ya. Pengen ridho apa murka? Pengen ridho apa murka? Gitu. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah tempatkan di surganya Allah. Waduh, di surganya tuh enak. Pengen apa saja kalau di surga, baru ngerentek di hati. Di hati tuh ngerentek. Saya kok pingin bakso ya. Belum diucapin. Lagi ngerentek tok pingin bakso. Tapi ini belum diucapin di hati, dia pingin bakso. Lagi ngerentek tok aja udah di depan. Ting! Ada bakso. Itu kalau di surga belum diucapin enggak, ya Allah berikanlah aku bakso. Mungkin enggak ngucapin gitu masih di dalam hati doang, angan-angan doang, kerentek di hati, pingin bakso. Kan, ting, ada bakso. Pingin sate. Ting, ada sate. Enggak ngupas-ngupas dulu, enggak nyindikin dulu. Enggak bakar bara dulu, kipas-kipas keringetan. Surga mah tinggal apa aja keinginan kita di hati. Pingin apa aja. Semuanya sebelum diucapin itu sudah di depan kita. Masya Allah. Pingin sate, ting. Waduh sate, ya Allah. Buah-buahan apa aja. Cuci mulut gak enak nih. Ting, ada jeruk, ada apel, ada durian. Ya Allah. Itu di surga enak. Tidurnya di kasur yang empuk. Banget. Nggak kayak tidurnya kamu di karpet. Tapi di surga, wah, pakai kasur yang empuk. Kalau apa namanya tidur di kasurnya kering, empuk banget ya dah. Tiduran di kasur empuk lembut kasurnya lembut banget di kulit lembut, bantalnya enak. Jadi bidadari yang putra jadi bidodoro. Ya. Di sana nggak ada nenek-nenek, di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada. Semuanya kayak umuran 17 tahun semua. Kulitnya putih banget. Rambutnya hitam. Matanya jelalatan. Matanya indah banget. Alisnya celenting. Indah banget. Ini namanya idep. Tahu idep ini apa namanya? Ini nih. Oh, bulu mata ya. Bulu mata penting. Dilihat itu menyenangkan di hati. Indah. Putih, cantik, manis. Enggak ada kayak gini, enggak ada. Hitam enggak ada. Enggak ada. Hitam enggak ada surga kayak gini. Apalagi kayak gini. Enggak ada. Putih-putih. Rambutnya hitam. Ya Allah. Kayak saya nih. Di surga itu kayak saya.
Dan maksudnya itu di surga tuh yang kayak hitam-hitam tuh apa namanya berubah jadi putih, yang pesek-pesek jadi mancung, yang matanya rebekan jadi bersih, ya, yang telinganya banyak kotorannya jadi bersih, ya, yang giginya ada yang polos, nggak ada gigi kayak gitu, rapi di surga teh, rapi. Nah, tuh enak. Pingin masuk surga, pingin. Kalau pingin masuk surga teh harus bertakwa, jalanin perintah Allah, jauhi larangan Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangannya ditinggal. Apa perintahnya? Sholat, zakat, puasa, haji bila mampu. Itu yang wajib, ya. Yang pasti ditinggal, iya pasti tinggalkan. Yang pasti dikerja rukun Islam yang syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bila mampu. Ini 5 perkara ini wajib dikerjakan. Siapa tinggalkan 5 perkara ini, jangan ngimpi masuk surga. Ngimpi aja nggak bisa, apalagi masuk surga. Nih, jangan pernah tinggalkan 5 perkara. Apa ya? Non? Bercanda mulu. Biarin. Yang bercanda mangga, yang mau dengerin mangga. Gak ada paksaan, ya. Kan Allah Maha melihat. Nggak usah saya pasang. Woi, kamu bercanda, keluar. Nggak boleh, nggak bisa begitu. Keluar kamu dari ruang kelas. Kan ada Allah, nggak usah saya. Wah, marah-marah. Kamu pelajaran saya, kamu bercanda ya. Keluar nah. Keluar. Nggak usah ikut pelajaran saya. Gitu. Wah gitu. Nggak boleh gitu, kalau saya nggak bisa gitu. Kan saya udah punya Allah. Wallah al-basir. Allah Maha melihat. Tinggal saya menyampaikan pelajaran Allah. Mau kamu bercanda, mau kamu ketawa-ketiwi sendiri, kayak orang stres, gak apa-apa. Mau kamu dengerin, mau kamu apalah, gitu. Pegangan saya adalah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha waspada, Allah Maha segala maha. Ada di Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Siapa yang hafal Asmaul Husna? Hafal? Coba. Siapa yang hafal? Langsung. Bila-bila mau bercanda doang gitu ya. Aduh. Nah, Asmaul Husna ya paling tuh, ya. Tuh. Jadi nggak perlu galak-galak. What? Kon.
Ya, keluar. Nggak usah. Ya. Jadi kalau benar-benar pengen masuk surga, kalau benar-benar kali nggak benar-benar kali nggak benar-benar pengen masuk surga, tapi kalau benar-benar pengen masuk surga, yang 5 aja nih dirawat. Kalau kamu bisa merawat yang 5 aja ini aja, apalagi bisa melakukan yang sunnah-sunnah, berarti banyak wajib kan gini. Wajib adalah sesuatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Itu adalah wajib. Nah, contoh sholat hukumnya wajib apa sunnah? Hah? Sholat 5 waktu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini yang sholat 5 waktu. Hukumnya wajib apa sunnah? Nanyanya harus komplitnya. Ya udah. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu hukumnya wajib apa sunnah? Nah, berarti yang tinggalkan sholat berarti dapat dosa apa pahala? Kenapa dia dapat dosa? Kenapa dia dapat dosa? Karena tinggalkan wajib. Karena wajib adalah iya, kerjakan dapat pahala, tinggalkan dapat dosa. Nah, paham? Pinter. Pinter. Ya Allah. Jadi kalau mau masuk surga apa cenah tadi? Harus bertakwa. Harus bertakwa. Wa idza a'tatka ummuka ta'aman aw faqihatan fala taqul dzalika wahdaka. Nah, ketika kamu diberikan oleh ibumu makanan, kamu diberi makanan oleh ibumu, dikasih makanan, dikirim ada mie, ada gula, ada teh, ada kopi, ada susu, ada cemilan, roti Roma, ada crispy, ada keripik, ada makanan ringan, kacang goreng, kacang atum, ada coklat, ada tempe, ada tahu. Dikasih makanan, dikirim oleh ibunya. Di sini fala ta'kul dzalika wahdaka. Jangan kamu makan sendiri. Makan sendiri. Nggak boleh dimakan sendiri. Nanti kamu perutnya
meletus. Dor. Ya dimakan sendiri atuh. Ada teman kanan sebelah kanan, ada teman sebelah kiri, ada teman. Ya masa yang nggak bisa berbagi, harus bisa berbagi. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, lebih mulia. Jadi jangan jadi anak-anak yang pelit. Jangan jadi anak yang medit. Ya. Kalau jadi anak yang loman, dermawan, ya, suka ngasih, ini biasanya banyak temennya. Tapi kalau anak yang pedit, medit, pelit, ya, pahit, itu biasanya sedikit temannya. Karena pelit. Nah, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang medit, itu dekat nerakanya, jauh surganya. Nih, makanya di sini di akhlak, kalau kamu diberi sesuatu makanan oleh ibumu, jangan kamu makan sendiri. Berbagilah kepada teman-temanmu. Ya, jangan diumpetin. Nanti basi. Daripada basi mendingan dibagi sama teman-temannya biar enggak mubazir. Makanan disimpan di lemari banyak, padahal teman-temannya pada kelaparan belum pada makan. Ya, keroncongan, mbok yo berbagi, mbok yo dikasihi teman-temannya. Jangan diumpetin di lemari saja sampai bau. Ya Allah, sayang apa sayang? Sayang. Makanan sampai bau, nggak bisa dimakan. Mending dikasih, mending berbagi sama temannya. Ya lah ya. Mending berbagi. Jangan jadi anak yang medit. Ciptakanlah pada diri kita menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang selalu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat terhadap yang lainnya. Paham? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang apa? Manusia yang apa? Memberikan manfaat terhadap yang lainnya. Tapi seburuk-buruk manusia adalah manusia yang pelit, medit, kikir, bakhil. Tuh. Buruk banget tuh. Enggak mau berbagi. Ya. Enggak mau berbagi. Harus ciptakan pada diri sendiri menjadi orang yang dermawan, berbagi.
insya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Selalu ada pertolongan. Nih, kalau kamu ciptakan berbagi sama teman, ketika kamu kepepet, ketika kamu pokoknya dalam keadaan susah, pasti di situ ada kemudahan-kemudahan. Kenapa? Toilet. Mana? Kamar mandi. Nah. Toilet. Tadi kira ngompet. Ya, tinggal ngomong. Masa nggak diizinin ntar ngompol di situ gimana? Kamu mau ngepel? Mau? Kamu mau nggak ngepel? Wah, orang mau pipis kok nggak boleh. Kemana sih kamu? Ntar pipis di karpet gimana? Kamu mau nggak itu nyuci karpetnya? Bau lagi. Wajib. Ya itu sesuatu. Ntar biar gak ngantuk. Kamu ngantuk ya? Ya, ngantuk ya? Apa emang matanya sipit gini? Mata sipit apa ngantuk? Bul. Bul. Mau mata sipit. Oh kayak gini kayak ngantuk. Wa auladu jironika yang duruna ilaika. Padahal anak-anak itu melihat kepadamu, melihat kamu dikasih makanan sama ibumu, dikasih berbagai macam makanan, ada teman-teman kamu yang melihat. Masa ya nggak malu, masa ya nggak izin, kamu dikasih makanan banyak sama ibumu sama bapakmu kesini, ya. Terus contoh Wulan dikasih makanan Wulan sama bapaknya sama ibunya kesini, bawa beras, bawa pete, bawa jengkol. Gina lihat, wih, maknya Wulan tuh bawaannya banyak banget, ada beras, ada pete, ada jengkol, ada ketela, ada ubi, ada jagung, ada makanan banyak. Itu diumpetin yuk sama Wulan. Tadi lihat gak ya Gina? Tadi lihat gak ya? Nah, jangan begitu ya. Ketika diberi makanan oleh ibumu, makanan yang banyak atau dikasih makanlah dan teman-temanmu melihat, ya, dikasihilah sebagian. Ini buat Gina, ini buat udah. Udah. Lega ya? Alhamdulillah. Ini buat si mbaknya, ini buat sini. Di sisi jangan semua ya. Tapi berbagi secimit-secimit. Ini buat secimit, buat ini secimit. Cimit itu dikit. Kalau comot banyak. Cimit itu sedikit. Kalau comot banyak. Ya secimit-cimit aja, jangan banyak dibagi biar rata. Beras, misalkan dikasih beras 1 gelas buat Gina, 1 gelas buat Selvi. Jangan dikasih semua sekarung dikasih semua.
Jadi jangan jadi orang anak pelit itu deket nerakanya, jauh surganya. Wahdhar aidan an tastazia bi jironika aw tarfa'a sautaka waqta nomihim. Dan takutlah kamu untuk menertawakan, ya, menertawakan tetanggamu, atau jangan kamu cekakakan. Tahu cekakakan? Ketika tetanggamu sedang tidur, lagi pada istirahat, tetanggamu teh lagi istirahat, lagi tidur nyenyak. Lah kamu sama teman-temanmu malah cekakakan, bercanda, nyanyi, gitaran, kendangan, blong-blung, gitaran, breng. Aku di sini dan engkau di sana. Masya Allah. Padahal tengah malam, orang-orang tetangga lagi pada tidur, malah nyanyi jambrutan. Aduh, itu namanya anak yang nggak punya akhlak. Jangan ganggu tetangga yang sedang tidur. Masya Allah. Orang tetangga lagi pada tidur malah cekakakan, tawa ketiwi, ya, gitar-gitaran di perapatan, kendang-kendangan. Masya Allah, gak boleh. Autarmi buyutahum, atau melempar batu ke rumah tetangga. Batu dilempar, lontang. Otomatis yang punya rumah tetangga kan bangun. Loh, siapa yang melempar batu nih? Wah, awas lo, ya, lari. Itu anak-anak bejat itu, ya, sering lemparin batu ke rumah tetangga. Nggak boleh gitu. Autuwasikha judranaha, atau ngotorin tembok tetangga. Tembok tetangga diorek-orek pakai kapur yang warna-warni. Orek. Nulis I love you. Nulisnya di tembok tetangga. I love you my darling. Buset. Tulisannya mumpung ditulis, digambar monyet. Gambar astaga. Diorek-orek. Gambar gunung, gambar tembok tetangga. Kalau mau ngorek-ngorek mah temboknya sendiri kali. Jangan tembok tetangga diorek-orek. Nggak boleh, itu namanya nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya tata krama, nggak punya sopan santun, nggak punya sopan santun. Masya Allah. Anak Al-Amin pulang dari pondok pesantren, pulang bergadang sampai tengah malam, sampai ganggu tetangga yang lagi pada tidur, sampai ngorek-ngorek tembok tetangganya. Wow, itu santri katanya pondok pesantren. Pondok di mana? Al-Amin. Wow, pondok apaan itu? Ciptakan anak-anak bujat. Masa tengah malam pada begadang malah ganggu orang pada tidur? Katanya santri, katanya keluaran dari pondok pesantren, pulang kok. Kan memalukan tuh. Malu. Masa keluaran dari pondok pesantren, habis ngaji pulang dari
pondok pesantren bergadang sampai tengah malam sama teman-temannya, cekikak-cekikik, cekakak-cekakak, ya nyanyi-nyanyi sampai tengah malam sampai ganggu orang tetangga lagi pada tidur. Aduh, bahaya, mencemarkan nama baik. Aduh, jangan sampai, ya. Harus punya sifat andap asor, tawadhu. Au tuwasikha judranaha wasahataha. Atwajna wasahataha, ngotori tembok lan ngotori pelatarane. Autang duro ilaihim min suqubil judrani wal abwabi. Nah, atau melihat, ya, ngintip tetangga yang lagi waduh, parah lagi ini. Tetangga Ilyas lagi mandi. Ilyas nyari lubang, ngintip. Wow, ada gunung. Wih, gunungnya indah banget. Gak boleh gitu. Gak boleh nyari lubang tembok buat ngintip tetangga. Itu namanya anak yang gak punya adab, gak punya akhlak, gak punya tata krama. Kalau anak yang sukanya nyari bolongan temboknya tetangga buat ngintip, itu namanya anak-anak yang bujat, anak yang nggak punya tata krama, anak yang nggak punya sopan santun, anak yang nggak punya akhlakul karimah. Paham? Awas ya. Ilyas ini mah. Masya Allah. Bukan Ilyas ini. Ilyas ini mah soleha. Soleh, ya. Soleh. Nah, Masya Allah. Ya, itulah pelajaran akhlak kulibanen bab yang ke-23 yang menceritakan, yang menerangkan tentang akhlak, berbuat akhlak kepada tetangga. Mudah-mudahan selalu diingat, selalu waspada, jaga diri, jaga akhlak, jaga adab, jaga tata krama, agar supaya kalian semua dimuliakan Allah dan dimuliakan kepada sesama. Insya Allah. Begitu kita tutup pelajaran pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.